Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama aku Anastasia Rizkia dari Arbis angkatan 2021. Sebelumnya, kalian udah tahu belum ini acara apa? Kalau belum tahu, jadi ini adalah acara Mobalia. Mobalia adalah salah satu proker dari advokasi tim Hima Arbis yang kegiatannya berupa ngobrol santai bareng narasumber yang sangat informatif dan keren. Kali ini Mobalia udah volume 17 nih. Sebelumnya kalian udah pada tahu belum apa tema Mobalia volume 17 ini? Kayaknya udah pada tahu ya. Jadi tema Mobalia pada volume 17 ini adalah kuliah, organisasi, dan cinta emang bisa. Selanjutnya kalian tahu gak sih siapa narasumber Mobalia pada volume 17 ini? Sepertinya kalian udah tahu gak sih, apalagi dilihat dari Instastory Hima Arbis. Ya benar, jadi narasumber kita pada kali ini adalah Bang Ahmad Rizky Ramadan dan Bang Haki Nielzan selaku CEO dan GM Hima Arbis 2022. Untuk Bang Dani dan Bang Haki boleh silahkan masuk. Halo Bang Dani. Halo Bang Dani. Halo Bang Dani, Bang Haki. Halo Tasya. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu kesibukannya apa nih akhir-akhir ini? Dari dulu apa aku dulu? Boleh, siapa yang? Mungkin dari dulu ya. Kalau aku sih akhir ini ya kuliah karena masih ada kelas juga sekarang. Terus sama lagi internship paling sekarang. Kalau dari Bang Haki? Kalau aku full kuliah sih, tapi ada sambil beberapa ngerjain bisnis orang tua juga. Sebelumnya Bang Dani Bang Haki gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ya. Lancar kan kuliahnya? Alhamdulillah lancar. Kalau Tasya gimana? Kuliahnya lancar? Lancar juga. Oke. Kalau boleh tahu gimana sih Bang perbedaan, jadi kan Bang Dani dulu manajer ACT nih, Bang Haki manajer Advo. Apa sih perbedaan yang kerasa banget pas Bang Dani sama Bang Haki jadi CEO dan GM nih Hima Arbis? Aku kalau dulu pas jadi manajer itu beban pikiran yang dikasih itu lebih ke anak ya, anak-anak staffnya gitu kan. Jadi kayak gimana caranya tanggung jawab yang dipegang sama staff itu salurkan. Karena kan ACT sendiri kan yang bisa dibilang tim yang merekatkan tali silaturahmi gitu seluruh untuk seluruh mahasiswa. Jadi memang kita mikirin gimana acara-acara yang disiapkan oleh anak-anak ini, acara apapun pasti kan tujuannya itu, ujungnya itu tujuannya. Gimana caranya biar proker itu nyampe dengan tujuannya sampai gitu. Kalau sekarang mungkin pikirannya lumayan lebih naik lagi gitu ya. Naik karena apa? Karena kan kita sekarang mikirin nggak cuma internal aja, kita harus pikirin eksternal. Karena di luar kan kita ingin menambahkan pengetahuan orang keberadaan Hima Arbis gitu. Mungkin di situ sih bedanya. Kalau Bang dari Bang Haki gimana? Kalau dari aku sih perbedaannya lumayan signifikan juga. Kalau dulu waktu jadi manajer kita cuma mikirin job desk sama proker dari tim masing-masing. Kita nggak terlalu mikirin terlalu lebih lah ke proker-proker dari tim lain. Kalau sekarang jadi general manager harus banget kita perhatiin proker-prokernya gimana, aman atau enggak, lancar atau enggak. Mungkin kayak gitu sih Tasya. Selanjutnya aku mau nanya nih Bang, gimana sih cara Bang Dani sama Bang Haki untuk menyeimbangkan waktu antara kuliah, organisasi, dan kisah percintaannya? Boleh Dari Dani mungkin. Kalau gimana cara nyimbanginnya kuliah dan organisasi ya sebenarnya organisasi itu nggak makan waktu kuliah sih sebenarnya. Karena kalian himpunan Arbis nih, Hima Arbis nih, kita kan rapat selalu ngambil waktu malam. Dan dari waktu rapatnya pun itu pasti sudah diobrolin gitu sama siapapun yang rapat. Contoh kalau mau rapat tim atau rapat umum gitu yang waktunya memang sudah terjadwal. Terus rapat proker ataupun itu dan lain sebagainya kan banyak banget rapat tuh. Dan itu kan pasti kan dari diobrolin bersama gitu. Dan harusnya tidak mau kuliah gitu. Terus ya gitu sih paling. Kalau percintaannya gimana nih? Kalau percintaan fleksibel ya. Iya, fleksibel.
untuk mengatur waktunya sih kurang lebih ya benar tadi kata Dani ya, karena himpunan juga nggak terlalu mengambil banyak waktu kuliah kita karena benar-benar menyesuaikan. Bahkan aku dulu waktu semester pertama, aku cerita dikit ya Tasya. Waktu dulu semester pertama sama semester kedua itu aku bahkan bisa sambil kerja part time gitu di salah satu coffee shop juga di Telkom sini. Jadi ya manajemen waktunya sih cukup bagus lah. Jadi aman, nggak saling mengganggu kuliah, nggak saling mengganggu kerjaan, sama nggak saling mengganggu himpunan juga. Kan gitu sih. Kalau percintaan gimana? Kalau percintaan sejauh ini Dani sih yang paling jago ya kalau soal percintaan. Kalau aku sendiri sih lagi ini ya, lagi apa nih? Lagi sendiri aja ya, lagi menikmati waktu sendiri aja sih. Lagi masa rehabilitasi. Oh, selanjutnya aku mau tahu nih Bang, gimana sih cara apa sih urutan yang pertama kali untuk Bang Rani itu sama Bang Haki? Pacar dulu atau organisasi dulu atau kuliah dulu nih? Yang mana yang diutamain gitu? Dari aku nih. Iya. Kalau dari aku sih kuliah sih, karena apapun kita di kampus gitu ya, kita tuh ujungnya mahasiswa dan tugas pertama mahasiswa itu tugas pokoknya itu akademik kan, belajar. Dan kalau aku ditanya dari antara tiga itu ya pasti aku Pak kuliah. Gitu. Yang kedua apa nih? Yang kedua, nah ini skala prioritas. Ya sih. Tapi sejauh ini ya aku lebih pentingin himpunan karena apa? Karena memang ketua himpunannya selaku ketua himpunan aku memang kalau nggak ada aku gitu, aku lebih milih pacar gitu daripada himpunan. Ini bakal berantakan. Jadi ya memang paling Bang Rani yang ketua ya. Iya. Kalau dari Bang Haki gimana? Ya kurang lebih sama susunannya. Yang pertama pasti kuliah dulu, tujuan sama apa? Mandat dari orang tua kita ini, apalagi teman-teman yang lagi ngerantau nih kan anak 21 termasuk Tasya juga ngerantau kan, pasti disuruh sama orang tuanya untuk datang ke Bandung ini untuk kuliah, bukan untuk hal-hal yang lain gitu kan, untuk belajar dulu yang pertama, mungkin gitu. Yang kedua baru organisasi, yang ketiga baru mungkin pasangan ya. Selanjutnya aku mau nanya nih Bang, apa sih tantangan terbesar yang dialami Bang Rani sama Bang Haki untuk membagi waktu antara kuliah, organisasi, sama percintaan? Tantangan terbesar ya? Kalau tantangan terbesar dalam membagi waktu aku itu, apalagi aku sekarang lagi magang ya, aku magang di salah satu perusahaan. Itu tantangan aku benar-benar berat gimana membagi waktu magang dan kuliah sih menurut aku. Karena di magang ada kerjaan, terus di kuliah tidak ada tugas, dan bahkan kalau misalkan WFH pun tugasnya lumayan banyak gitu dari ibu manajernya. Jadi itu sih mungkin akan terberlaku karena aku nekat ngambil magang sebelum libur dan dapatnya tugasnya gitu deh, gimana ya tugasnya? Lebih jadi lumayan capek kan. Tapi alhamdulillah sejauh ini belum ada sampai yang tugas tuh tinggalan atau gimana sih, masih lancar ya Bang ya, nggak ada kendala. Kalau ada Bang Haki gimana? Tantangannya, kalau tantangannya sih yang paling utama itu jaga kesehatan nih, karena pasti kan di mana kita banyak kegiatan, banyak waktu, apalagi banyak proker dan sebagainya, kita pasti pulang malam, yang biasanya pulang sore, setelah kuliah langsung pulang, ini kita nggak bisa, harus pulang malam bahkan sampai jam 11 sampai jam 10 baru bisa pulang. Nah yang paling utama itu kita harus jaga kesehatan dulu. Nah itu yang harus dipegang sama teman-teman yang lain juga, pengurus himpunan maupun mahasiswa ADBIS. Kalaupun sesibuk-sibuknya kalian tetap harus jaga kesehatan. Itu sih mungkin Tasya. Dengerin tuh guys. Apalagi sekarang lagi COVID ya. Iya. Jadi harus tetap jaga kesehatan ya kalian semua. Kita juga nih. Selanjutnya aku mau nanya nih Bang, bagaimana sih cara Bang Rani sama Bang Haki mengatasi rasa jenuh atau stres dalam berorganisasi, kuliah, dan percintaan? Mungkin aku di organisasi dulu ya, merasa jenuh dan stres. Kalau jenuh, aku untuk saat ini ya sejauh ini aku belum pernah merasa jenuh sih di organisasi. Karena kan yang pertama aku organisasi aku cuma Himadis. Dari awal masuk dari maba juga aku sempat ikut IBS juga, terus yaudah aku di himpunan terus sampai sekarang. Terus aku nggak pernah merasa jenuh sih karena aku selalu ketemu orang baru itu satu. Terus kebetulan juga teman-teman pengurus, maksudnya keluarga di Himadis itu pengurus aku. Pengurus sama pengurus itu teman aku juga gitu.
teman ngekos, sampai juga pas waktu itu aku sempat kontrak juga sama kantin yang mana mereka tadinya pengungsi habis pada saat itu gitu. Jadi belum pernah sih sejauh ini jenuh gitu. Mungkin kalau stres pas jaman manajer tuh bisa dibilang lumayan banyak hal-hal yang harus dipikirkan. Jadi kan kita walaupun manajer sebenarnya cuma ujung tombak dari tim, kan harus bantuin konsep dan lain-lain dari proker. Dan gimana kita juga tahu kalau bisa dibaca itu proker lumayan banyak kan ya. Iya. Jadi mungkin di situ sih lumayan nggak stres sih, mungkin ke apa lagi ya gitu, lebih ke pengen sesuatu yang beda terus gitu. Jadi mulai karena pengen sesuatu yang beda itu jadi banyak pikirannya gitu. Terus kalau di organisasi, kalau di kuliah kita kali ya, itu kalau kuliah itu kayak misalkan orang lulus kita lulus gitu kan. Jadi kalau orang lulus kita lulus gitu, orang 100 kita 100. Kalau orang bikin tugas kita bikin kita tugas, bikin, jadi tulis gitu ya. iya, jadi kayak sebenarnya aman sih kalau kuliah ya sebenarnya, alhamdulillah. Terus kalau percintaan enggak dong. Nggak aman ya? Aman. Enggak jenuh dan guys. Oh, iya. Kalau lagi. Oke, sebenarnya setiap orang punya caranya untuk mengatasi jenuh ya, caranya masing-masing untuk mengatasi jenuh. Mungkin kalau Dani mungkin belum ngerasa jenuh, tapi dari aku sendiri selama berorganisasi setelah 2 tahun lebih ya nih, 2 tahun lebih, 2 tahun setengah di Himabis dan beberapa di organisasi lain juga, dan kuliah selama kurang lebih 3 tahun itu udah kerasa banget jenuhnya gitu. Tapi kalau aku cara ngatasinnya ya tinggal nonton Netflix. Ya kalau aku sendiri ya, menghibur diri sendirinya dengan cara nonton drakor ya nih. Nonton drakor. Kamu nonton drakor juga nggak? Oh iya, terakhir nonton apa? Aku udah lama sih nonton drakornya. Terakhir nonton. Ini gue udah capek. Apa ya nonton terakhir? Nonton apa? Aku lupa deh bang, soalnya kayak oh ini nonton filmnya Jisoo, tau gak sih bang yang Blackpink? Ya, tahu apa namanya? So itu ini Apa itu namanya? Apa sih yang di Disney Plus. Iya, itu di Disney Plus itu. Disney Plus. Tapi apa sih? Tapi aku nontonnya tuh cuma sampai episode 14 doang. Karena tahu endingnya kan, iya. Sekarang terlalu banyak berkeliaran di TikTok ya. Apalagi di TikTok itu banyak banget. Kalau aku lagi nonton ini Tomorrow, tau nggak? Di Netflix. Viral ya? Nggak viral juga sih. Tomorrow di Netflix ada gitu tentang malaikat maut gitu lah pokoknya. Ya, random lah gitu. Aku kadang-kadang nonton drakor random aja sesuka aku gitu. Tapi kalau Tasya favoritnya apa? Drakor? Kita jadi ini ya, jadi kemana-mana ya, nggak apa-apa lah ya. Kalau aku sejauh ini suka-suka aja sih semua film yang aku tonton gitu. Soalnya kan apa nih, temanya juga beda-beda, ceritanya beda gitu. Kadang ada yang horor atau yang asik, yang lucu gitu. Iya, betul. Ya gitu sih kalau aku cara mengatasi jangan tahu-tahu deh. Cara mengatasi untuk apa ya, jenuhnya itu sendiri, aku kadang-kadang motoran sendiri, ke kafe sendiri, atau nonton film, nonton drama gitu. Itu sih paling me time aja sih. Itu cara aku ngilangin jenuh untuk banyak hal. Itu sih kualitas. Kalau percintaannya gimana bang? Pasti nggak jenuh lah ya. Kalau percintaan aku karena lagi sendiri jadi nggak jenuh gitu ya. Merasa aman-aman aja sih karena lagi sendiri gitu. Iya. Selanjutnya boleh dong bang dikasih tips and triknya buat penonton tentang kuliah, organisasi, dan cinta emang bisa yang sesuai dengan tema kita hari ini. Bisa. Ini ngejawab dari judulnya. Maksudnya ini ngejawab dari judulnya. Dan kuliah, organisasi, cinta emang bisa pasti bisa. Karena apa? Gimana ya? Tips and triknya yang pertama jalanin aja sih intinya. Jalanin aja, terus jangan nganggap hal yang datang kita itu beban gitu. Anggap aja pokoknya apapun hal datang kita mikirnya endingnya itu kita harus mikirnya itu endingnya bakal dapat pengalaman gitu. Karena kalau kita anggap hal itu beban gitu ya, hal yang datang kita itu beban, kita malah keberatan nantinya, terus kayak jadi mungkin bisa males. Tapi kalau kita jalanin aja gitu, itu sih bisa sih, karena semua hal pasti bakal lewat gitu loh. Semua hal itu pasti ada masanya, bakal bisa lewat. Pasti ada jalan keluarnya. Iya, benar. Gitu sih. Gitu sih pasti bisa kok. Iya pasti bisa ya, masa nggak bisa gitu. Kalau dari
Tadi pertanyaannya apa nih? Tips and trick Tips mengenai and trick. tema kita hari ini, kuliah, organisasi, dan cinta emang bisa gitu. Oke, kalau dari aku sih tipsnya nih, kalau buat teman-teman semua, kalau misalkan kalian ada di misalkan di perkuliahan ya, kita harus perhatikan semua lingkungan di sekitar kita. Kalau misalkan lingkungan kita udah yang termasuk toksik ya, kita harus berani untuk tinggalkan lingkungan tersebut di kuliah, di organisasi maupun di percintaan juga seperti itu. Kalau dari aku ya, tipsnya seperti itu. Gitu sih paling. Ini bener banget. Mungkin aku tambahin mungkin pintar-pintar manajemen waktu kali Ya, itu harus, itu pasti wajib banget. Gimana untuk waktu untuk organisasi, untuk kuliah, sama yang untuk cinta. Terus kita harus nentuin juga kalau prioritas kita itu kuliah, karena kita sebagai mahasiswa. Oke. Nah, selanjutnya nih Bang, kita masuk ke sesi Q&A. Oke. Kemarin kan kita dari tim adminnya juga udah bikin question box yang dipost di Insta Story ke Ima Arbis nih. Nah, udah masuk nih beberapa pertanyaan dari penonton di rumah. Gue langsung aja kali ya Bang, untuk menghemat waktu juga. Oke, pertanyaan pertama itu ada selama kuliah dan berorganisasi, apa penyesalan dan pencapaian terbesar yang Bang Haki dan Bang Dani rasakan? Penyesalan dan pencapaian. Iya, terbesar. Penyesalan dan pencapaian terbesar yang dialami. Di kuliah dan di organisasi ya. Iya. Kalau penyesalan sih, ada penyesalan terbesar aku lagi. Penyesalan aku tuh pas semester 2, kan semester 1 selesai nih, terus semester 2 aku ngambil kelas atas. Itu penyesalan terbesar sih. Karena aku dulu mikir kayak, gue masih mau nyantai nih, gue masih maba gitu, masih fresh banget gitu. Gue pengen aktif aja jadi anak kampus lah gitu. Tapi pas ternyata semester 2 kita online, itu nyesel parah sih. Kayak, kenapa nggak diambil aja gitu. Terus pencapaiannya sebenarnya bukan pencapaian sih, pencapaian terbesar ya. Gak besar-besar banget, tapi alhamdulillah IP 3,49. Alhamdulillah itu mungkin yang paling besar sih, pencapaian paling besar. Kalau dari Bang Haki? Kalau dari aku sih penyesalan apa ya nih ya? Penyesalan mungkin jadi wakilnya Dani mungkin nggak sih, nggak bercanda guys ya. Penyesalan apa ya kalau penyesalan? Kayaknya nggak ada deh. Kalau selama kuliah, selama berorganisasi di himpunan ini, aku ngerasa nggak ada penyesalan. Selama ini aku ngerasa kayak ini jalan yang pas gitu. Jadi selama itu nggak ada belok-belok, mungkin sejauh ini ya belum ada penyesalan sih gitu. Karena banyak sisi positifnya juga ya kan Bang ya. Betul. Berarti Bang Dani sama Bang Haki udah ngerasain offline dong? Offline? Iya, semester 1 dan 2. Semester 2 itu cuma sebulan gitu. Sebulanan lah. Enak gak Bang? Ih, seru banget ya. Seru banget Asli. Biasanya offline penuh. Biasanya kita waiting list ini buat apa? Kita tuh dikasih zamannya online pas lagi seru-serunya gitu. Iya. Jadi kuliah tuh lagi seru-serunya. Main-main gitu Tiba-tiba online. Berarti nggak enakan offline ya? Enakan offline banget. Kalau kelasnya dulu gimana tuh Bang? Kelas ya di FKB masih di GKU dulu, masih di GKU. Masih ada kelas di GKU dulu di gedung yang itu dekat asrama. Yang agak di belakang. Iya. Itu aku juga ngerasa, aku sedikit cerita lagi nih. Setelah transisi dari offline ke online itu, menurut aku itu salah satu fase yang paling berat buat aku pribadi, karena biasanya aku yang sibuk banget gitu di kuliah, part time sambil organisasi juga, tiba-tiba harus hilang semua itu. Part time nggak bisa, kuliah harus online, organisasi juga termasuk yang online juga. Pada akhirnya aku kayak di rumah kayak gabut banget, harus ngapain gitu. Jadi ya di rumah diam tidur bahan terus kayak bosan, lama-lama bosan gitu. Nah itu salah satu yang fase kuliah terberat lah menurut aku di transisi itu. Tapi kalau sekarang gimana Bang? Udah nyantai ya online? Udah mulai bisa beradaptasi lah ya sama kondisi sekarang. Aku juga sekarang kalau Dani mungkin enggak,
Tapi aku sekarang setiap hari Rabu harus ke kampus karena ada mata kuliah hybrid gitu. Oh, berarti Bang Haki ikut kuliah hybrid Iya. ya? Kalau Bang Nani enggak? Karena itu aku immersive. Oh ya, full online berarti ya. Jangan lupa kalau hari Rabu ke kampus Pakai jahit. Pakai jahit. Oke, kita mungkin next ke pertanyaan selanjutnya ya Bang. Nih, ada lagi nih pertanyaan. Apa sih suka duka Bang Dane sama Bang Haki dalam memimpin sebuah organisasi? suka duka. Suka duka ya. Kalau ini dari dukanya mungkin belum ada ya. Belum ada sih sejauh ini duka dalam memimpin organisasi. Ya terima habis. Kalau sukanya Banyak ya? kayak banyak banget sih, belum tahu ya, karena setiap momen yang dilewatin itu suatu momen yang kebanggaan buat diri aku sendiri. Karena ini bisa dibilang sekali seumur hidup ya, di jadi CEO dan jadi GM. Jadi kayak aku pun dari awal udah menetapkan kita berdua sampai ngobrol untuk kedepannya apapun yang bakal terjadi kita harus nikmatin momen tersebut. Jadi kayak walaupun itu momen yang buruk, kita ketawain bakal jadi bagus kok. Jadi kayak gitu aku udah memang nempatin kaki, sama kita barengan dari awal udah kayak gitu. Jadi sukanya banyak banget sih bisa dibilang. Gak mau jadi CEO GM 2 periode? Waduh, bisa ya. Harus ngulang gitu. Harus 5 tahun ya kuliah. Udah kayak Kuliahnya presiden 5 tahun. Dengan SMP. Oke, dari Bang Haki sama ya? Kalau Atau mau dari, ditambahin? kalau dari aku sih sukanya ya bener banyak. Setiap proker-proker yang terjalani nih sama setiap tim atau dari anak perusahaan, misalkan ada Advance Sport, itu kan aku ngerasain hype ketika offline waktu 2019 dulu. Jadi itu sih banyak banget sukanya selama aku di organisasi ini. Itu sih paling. Apalagi sekarang ya Bang, proker-proker udah mulai offline, Iya, gitu yes. ya. Udah terasa juga asiknya. Kita lanjut ke next pertanyaan. Selanjutnya, bagaimana sih cara Bang Dane sama Bang Haki dalam menangani kegagalan apabila tujuan organisasi yang diharapkan tidak tercapai? Tujuan organisasi, berarti visi ya. Iya. Visi sejauh ini belum kelihatan ya. Maksudnya kan kayak kita kan sekarang lagi prosesnya sekarang tuh. Masih baru-baru Iya. juga ya. Mungkin kalau kegagalan apa ya? Mungkin yang benar-benar dilewatin aja kali ya, Iya. pengalaman ya. Contoh kayak tujuan proker gitu misalkan ya. Kita banyak proker aja, kalau organisasi Iya. kan gede banget ya. Iya. Kan proker ya, misalkan kita bahas proker. Karena aku dulu tim ACT, kita bahas proker ini deh. Yang kayak kan ada fun sport juga ya. Misalkan ada fun sport, terus pas dilaksanain ternyata datang sepi, Iya. kamu merasa gagal sih itu. Pernah aku melewati hal itu, pernah dulu pas awal jadi manajer CT. Terus pas ada juga kayak apa ya, yang pokoknya ada proker yang tujuannya untuk merekatkan tali silaturahmi, tapi malah ada tensi di situ. Itu kayak merasa aduh, itu bukan kesalahan panitia gitu, dan bukan kesalahan dari pihak penyelenggaranya juga, tapi sebagai penyelenggara ada rasa itu gitu yang datang aja. Terus bukan salah kita gitu ya, terus salah pesertanya gitu yang tensi naik. Tapi karena kita penyelenggara kayak tujuan gue nggak nyampe nih ke mereka gitu, itu mungkin bisa dibilang kegagalan sih. Kalau menurut aku. Apalagi kita berharap kan yang datang banyak, rame acaranya biar asik juga kan. Kalau dari Bang Haki gimana? Kalau dari aku sih karena kita himpunannya masa periode jabatan kita belum selesai ya, jadi tujuan kita entah di akhir bakal terselesaikan, tercapai atau enggaknya gimana, kita belum tahu gitu sih Pak. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana cara menanamkan rasa percaya diri dalam memimpin sebuah organisasi? Rasa percaya diri dalam memimpin. Menurut aku, gimana kita harus percaya diri ini bukan untuk memimpin organisasi aja sih, sebenarnya untuk dimanapun ya, dimanapun kita ditempatkan. Menurut aku yang pertama itu harus kayak cuek aja deh, kayak YOLO gitu loh. Only life once gitu, kayak kita harus udah cuek aja, kayak hidup cuma sekali. Terus PD itu kayaknya, itu kalau aku bawa lahir. Maksudnya kayak PD ya memang harus dilatih sih. Dulu juga aku orangnya yang pemalu. Untuk ngobrol sama orang tuh lumayan segan gitu ke siapapun. Dan kayaknya PD itu memang, nah ini aku belajar dari himpunan justru percaya diri itu. Karena apa? Di sini aku diajarin untuk bisa ngomong atau public speaking namanya ilmunya gitu. Terus aku juga diajarin untuk berpikir kritis gitu.
Dan kebetulan matkul-matkul di Adbis juga itu ada mata kuliah yang memang membentuk kita untuk menjadi orang yang percaya diri. Mungkin kayak personal branding sekarang yang lagi dapat matkul itu memang melatih kita gimana cara kita untuk mendapatkan percaya diri gitu. Tapi kalau langkah awalku ya itu sih dia cuek aja lah, gak usah peduliin omongan orang kagak ada habisnya. Iya, mending jalani aja sesuai keinginan kita. Kalau dari Bang Aki? Kalau dari aku sih mungkin nambahin sedikit dari Dani, benar banget kata Dani tadi. Paling gimana ya? Kalau percaya diri itu sebenarnya tergantung lingkungan juga, dan sampai kita ada di lingkup orang-orang yang pada pemalu. Bukan artinya pemalu itu buruk ya, cuman ada beberapa lingkungan yang pada akhirnya tidak mendorong kita untuk bisa berkembang gitu. Banyak banget. Setuju kan ya? Lingkungannya tidak dinamis. Iya. Tidak sesuai visi. Sesuai visi. Berarti harus pintar-pintar cari lingkungan sama cari teman. Yang tadi lagi balik lagi, kalau misalkan lingkungan itu orang-orang yang pada kalau disuruh maju pada mundur lagi, kan banyak yang kayak gitu ya. Kalau kita sebagai manusia mah ya udah kita hidup cuma sekalian ya udah jalan aja, jangan maju aja, jangan dengerin kata orang lain. Jangan, yang utama sih jangan terlalu dengerin kata orang lain sih. Karena kan pernah dibahas sama siapa ya, lupa, ini pernah lewat di sosial media mana gitu, kayak penyesalan terbesar setiap orang itu ketika mereka tidak melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Panji Oh ya, Panji maksud. Panji pagi maksud. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja kali ya Bang. Ingat waktu juga. Ini ada pertanyaan, menurut Bang Haki sama Bang Dane, apa sih soft skill yang penting yang dimiliki oleh anak muda zaman sekarang? Soft skill? Iya. Soft skill menurut aku, anak muda sekarang keren-keren sih. Iya. Sumpah keren-keren. Muda sekarang keren. Kayak mereka tuh udah, ya kita juga anak muda sih. Mereka kayak kita udah tua gitu ya. Maksudnya kayak anak muda dia dari lingkungan aku juga gitu. Mungkin aku ngeliat teman-teman juga, kayak anak muda zaman sekarang tuh termasuk kita juga ya, kayak mereka tuh udah berpikir kritis gitu, apa itu satu. Terus mereka bisa memfilter, bisa nge-set boundaries sama lingkungan, bisa ngefilter teman yang mereka butuhin atau tidak. Kayak gini, dari cara milih teman aja mereka tuh udah pintar gitu. Itu anak muda zaman sekarang tuh kayak kelihatan banget. Terus apa ya, menurut aku bisa dibilang ya, mungkin beda generasi sama yang lebih tua-tua gitu tahun-tahun kemarin, cuman karena aku hidupnya di fase ini, di anak muda yang sekarang nih, menurut aku yang sekarang keren sih. Karena aku nggak terlalu bergaul sama yang mungkin yang udah lama-lama, aku nggak tahu. Jadi aku nggak bisa bandingin, cuma menurut aku yang sekarang keren sih. Udah pintar lah ya beradaptasi sama lingkungannya. Kalau dari Bang Haki gimana? Ya kurang lebih sama sih. Paling nambahin dikit tentang time management. Anak-anak muda sekarang juga udah bagus banget masalah time managementnya. Ada yang bisa kuliah sambil kerja, ada yang bisa kuliah sambil part time dan sebagainya. Ada yang banyak walaupun nggak ikut organisasi, banyak mahasiswa yang magang di beberapa perusahaan besar juga banyak gitu. Itu bagus banget sih. Atau ada yang mahasiswa yang ikut perlombaan. Itu salah satunya, lomba-lomba juga. Ada juga yang Adbis, aku lupa namanya, dia angkatan 20. Jadi dia bisa angkatan 20 tapi udah magangnya double job. Dia magang di 2 tempat sekaligus. Keren dong. Ada yang tahu. Cowok, cewek ada di connect di LinkedIn soalnya. Itu keren banget ya. Iya, keren banget. Kalau tahu nanti dia nonton loh. Halo gitu. Keren sih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nih ada pertanyaan yang lucu. Bagaimana sih tips and trik mendapatkan pacar saat kuliah? Aduh, Dani sih kayaknya. Nggak, gini ya, masalahnya kan aku nih selama kuliah 3 tahun di Telkom belum pernah dapet cewek atau pasangan yang sama kuliah di Telkom. Mungkin Dani. Kalau Dewan tadi gimana nih? Tips and trik mendapatkan pacar. Biasanya semua orang punya cara masing-masing. Iya betul. Tapi cara Dani gimana? Iya, cara ini spill. Tips and trik menurut aku ya? Iya. Cuek kan. Cuek aja. Ayo Bang, dijawab Bang. Cuek aja. Suka pepet. Suka pepet. Nggak suka dulu. Ada aja ya pertanyaannya.
kita lanjut ke pertanyaan terakhir gitu. Boleh. Menurut Bang Daniel sama Bang Haki, apa sih peranan pacar di saat kuliah? Pacar. Dari dulu deh. Peranan pacar belum punya berlaku. Berperan nggak Bang? Berperan nggak? Berperan sih menurut. Berperan. Apalagi kalau lagi UAS atau TS ya. Perannya tuh bangunin tidur. Aduh, terus apalagi bagus lah. Terus salah pembantu kok. Asal itu milihnya jangan hubungannya jangan toksik, benar nggak? Betul. Kalau dari harus cari yang pasangan yang sportif. Iya betul. Mana tahu nanti pacar Bang Daniel nonton, gue say hi dulu. Boleh dong, saya hai dulu dong nih. Halo. Siapa? Halo, Pak. Kalau dari aku boleh nambahin nggak? Kalau dari aku sendiri, pasangan ngaruh apa enggak sama kuliah? Sebenarnya tergantung pasangannya tadi ya, kalau toksik atau enggak. Terus kalau misalkan pasangan nih, ini saran banget nih, saran tapi bisa kalian lakuin atau enggak? Jangan pilih yang sekelas, ini bahaya. Nanti bahaya, bener banget, asli bahaya banget. Soalnya kalau yang sekelas nanti tiba-tiba putus kan jadi masalah ini ya. Kalau dari aku sendiri, selama ini pasangan ngaruh apa enggak sama kuliah? Menurut aku enggak, karena yang sangat berpengaruh untuk kuliah aku nih sebenarnya orang tua sama keluarga. Jadi yang support bener-bener untuk jadi support system ya. Kalau menurut aku sendiri itu keluarga aku sendiri sih, bukan dari lingkungan luar gitu. Orang lain atau termasuk pasangan juga nggak bisa ke ranah itu lagi. Gitu sih Bang. Support system. Support system. Support system. Mana tahu pacar Bang Haki nonton? Nggak punya. Oh, nggak punya ya. Lagi sendirian. Ayo guys, Bang Haki di Kalau Jogja nih. nggak jangan. Nggak diakuin. Hah? Nggak diakuin lah. Enggak, aku belum pacar asli. Dia jadi gitu nek. Bener. Nah, jadi karena antusiasnya para panitia, ada pertanyaan lagi nih dari panitianya sendiri. Mungkin aku langsung bacain aja kali ya Bang? Boleh. Yang pertama itu ada menurut Bang Haki sama Bang Dane, apa sih yang membedakan pergaulan saat SMA sama kuliah? Gimana? Beda banget sih, beda banget sih. Nah SMA tuh aku lumayan rembel sih. SMA lumayan rembel sih, kayak yang namanya wajar sih SMA masih kecil kan ya. Iya. Kayak Si remaja lah. nggak tahu apa yang namanya resiko itu kayak nah cewek gitu. Yang penting mau Aja. mau gitu. Aja. Belajar juga gitu. Sekolah sekarang tuh kayaknya pergaulan tadi sih kayak kita harus lebih mikir sekarang, lebih mikir kayak nih manfaatnya apa nih? Ini orang manfaatnya apa buat gue gitu. Kalau ada manfaatnya mending udah teman biasa aja, nggak usah dekat banget gitu. Jangan dimusuhin juga tapi ya. Jadi mungkin kita lebih itu sih ngeset boundaries, jadi kita punya batasan ke individu teman-teman kita nggak yang mana-mana. Beda banget. Tapi SMA seru sih. Seru banget. Seruan SMA atau kuliah nih Bang? Kira-kira. Serunya beda sih kalau menurut aku ya. Iya. Serunya beda. Serunya di SMA itu kita kayak ugal-ugalan ya, bukan ugal-ugalan ya. Tapi maksudnya temuan aku tuh iya ugal-ugal Bandel ya. Iya bandel gitu. Nakal. Gak nakal sih, gimana ya? Nggak nakal. Nakal SMA lah gitu. Iya. Nakal SMA lah gitu. Pernah cabut juga nggak sih? Nakalan remaja. Oh, cabut nggak? Pernah cabut gitu. Bolos maksudnya. Wah sering banget ya nek. Kita nggak SMA sih. Itu baju osis itu kan kurang 3 kali ya. Cuma sekali. Bang Dane asis dulu pas SMA. Hah? Bang Dane asis dulu. Nah, baju osis maksudnya. Oh. Baju yang putih apa? Oh, yang ada lambang osisnya gitu. Baju putih itu saya dipakai seminggu 3 kali. Cuma sekali itu Cuma sekali. Kemana? Biasanya kemana? Di warnet. Oh, mainnya ke warnet. Aduh, kecuali nongkrong makan bunga gitu. Tapi kalau kuliah, kayak sayang kalau misalnya benci kuliah. Iya. Kayak sayang kalau misalnya. Apalagi bayarnya mahal. Nah. Kita menikmati fasilitas Menikmati kampus yang fasilitas. bagus, yang katanya nomor 1 loh Telkom di LinkedIn. BTS nomor 1 di Indonesia. Kita harus bangga di Telkom. Iya. Ya itulah, tapi sebenarnya beda, kualitas juga beda. Mungkin di kuliah aku dulu kualitas aja, pergaulan aku lebih bagus, Karena udah lebih semakin membangun. dewasa Iya. juga.
Kalau Bang Haki gimana? Kalau dari aku denger Dani tadi tentang cerita bolos-bolosnya, aku agak sedikit iri ya. Sedikit iri ya, karena apalagi sering ke warnet. Aku dulu waktu SMA itu sekolah mulai dari jam 6:30 sampai jam 5 sore karena pesantren ya. Oh, pesantren. Bukan pesantren, gimana ya? SMA plus lah. Gak boarding school, SMA plus lah intinya. Jadi kayak akhirnya yang bolos ke warnet itu dari satu kelas cuma satu orang. Mungkin Dane ya, kalau itu. Kalau di sekelas mungkin lu cabut duluan. Tapi, nah itu dia. Pergaulannya itu karena kita bahkan lebih lama berjam-jam sama temen sekolah dibanding sama orang tua. Pada akhirnya aku kayak menikmati fase dimana teman-teman itu kayak solid banget gitu, makan bareng, jajan bareng. Kenapa makan yang dingin? Itu sendiri lah. Karena dulu tuh di sekolah aku tuh gini Tasya, karena dari jam 7 sampai jam 5 kan kita harus ngirit-ngirit ya, karena dulu cuman paling gede itu anak SMA itu dibekelin paling 10.000 sampai 20.000, sedangkan harus bertahan sampai jam 5 sore nih, bayangin. Kita nggak makan, kita cuma jajan doang. Akhirnya kita ngeliwet bawa magicom dari rumah ke kelas tuh, ada colokin, kita makan bareng-bareng gitu. Pada akhirnya jadi kayak seneng banget lah bisa ada di fase itu gitu, di masa itu. Jadi ya beda banget sama kuliah, karena kalau kuliah kan kita cuma sehari paling 2 mata kuliah kan, cuma 2 mata kuliah atau kadang 1 doang. Jadi setelah kelas paling pulang gitu, mana lagi pulang atau ke kos atau makan. Dulu kan ada warbe. Dulu ada warbe. Kalau anak-anak Adbis mungkin terkenalnya nongkrongnya di warbe pasti. Abang-abang 17, 18. Abang-abang 17, 18 tahun nih pasti. Kita pasti nongkrong di warbe. Tapi aku nggak tahu sih Bang. Iya masih, udah nggak ada juga ya. Di mention 17. Iya, 17, 18. Bang itu di mana Bang? Di G2. Di depan G2 tuh sebelah kiri itu warbe. Warbe. Dulu rame pasti ya. Itu rame, anak Adbis pasti. Itu memang base campnya habis. Iya, best campnya. Sekarang udah ganti kayak. Sekarang udah nggak ada lagi. Iya. Mungkin tutup karena corona mungkin. Iya, setelah itu. Tapi Bang Haki dulu kayak asrama gitu nggak sih? Aku dulu nggak asrama, karena ya namanya SMA plus ya, jadi cuman dari sekolah dari jam 7 sampai jam 5 dengan mata pelajaran sampai 50 lebih. 50 lebih dalam seminggu ya. Dalam seminggu 50 lebih mata pelajaran gitu sih. Dari dulu jadi kayak waktu kuliah, karena dari sekolah udah dengan banyak mata pelajaran, akhirnya kuliah juga merasa gabut karena sehari cuma 1 matkul, harus pulang itu jauh. Akhirnya aku ikut organisasi atau kerja part-time biar menuhin waktu gitu, biar nggak gabut gitu. Pada akhirnya kayak gitu sih. Apalagi kadang kuliahnya 1 matkul, terus Iya. pagi, terus Iya. kan siang atau Siangnya kayak nggak tahu mau ngapain. harus ngapain kan ya gitu. Gabut. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan terakhir kali ya untuk menghemat waktu Boleh. juga Bang. Apa sih harapan terbesar bagi Bang Dani, Bang Haki buat organisasi khususnya Hima Adbis untuk kedepannya? Harapan yang terbesar. Ada 2 sih harapan aku untuk pengurus dan untuk anggota. Anggota tuh di luar pengurus ya. Paling kalau untuk pengurus, semoga Hima Adbis bisa jadi tempat untuk kalian belajar apapun itu. Kalian bisa ambil ilmu di sini, karena yang aku rasain pun bisa banyak banget ilmu yang dari Hima Adbis. Ilmu, relasi, terus pola pikir kalian bisa dapat di Hima Adbis. Pengurus dan untuk anggota, semoga kami pengurus ya sebagai fasilitator untuk kalian bisa memenuhi apa yang kalian butuhkan gitu. Walaupun aku untuk anggota juga, dan aku juga minta tolong kepada anggota mahasiswa Hima Adbis. Kalau misalkan dari himpunan menyiapkan acara yang sesuai minat kalian gitu, boleh ikut, boleh diramain, karena Hima Adbis butuh kalian banget. Ayo join guys. Ada Bang Haki gimana? Harapannya sih ya bener tadi yang kata Dane, semoga Hima Adbis ini bisa jadi wadah buat teman-teman semua, sesuai dengan fungsinya ya sebagai wadah, mewadahi mahasiswa Adbis untuk bisa berkembang, bisa belajar, bisa apapun itu yang diinginkan oleh mahasiswa Adbis, asalkan itu hal baik gitu. Apalagi aku juga sebagai staff udah merasakan lah manfaat
dari jadi pengurus Hima Advis. Kalau mungkin aku nggak masuk Hima Advis, mungkin nggak bakal kenal sama Bang Hima Haki juga. Akhirnya kenal? Kenal? Kan kenal. Lihat aja nanti ya. Gak usah mas, gak usah dikat ya, gak usah dikat. Parah nih Bang. Orang nyoba dan Oke, pertanyaan dari panitia juga udah habis. Mungkin aku kayak pribadi pengen nanya nih, gimana sih peran keluarga bagi Bang Rani sama Bang Haki? Peran keluarga ya? Karena dari tadi kan kita udah bahas tentang percintaan, kuliah, organisasi, sekarang tentang keluarga. Terakhir banget juga. Iya, terakhir banget. Peran keluarga nomor satu sih menurut aku. Karena yang aku percaya sih ya. Untuk sekarang yang aku percaya itu kita yang sekarang itu apa yang kita yang sekarang tuh apa yang dibentuk di rumah gitu. Contoh gimana ya? Mungkin kita orangnya sabar gitu. Mungkin orang-orang kita sabar. Jadi kita ikut, dan bahkan kalau bisa disadarin ya, tempat kita paling lama diam itu di rumah. Apalagi kita belajar pertamanya kan dari rumah juga. Iya, rumah itu tempat belajar pertama. Iya benar banget. Jadi menurutku itu sih peran keluarga. Rumah ini maksudnya keluarga ya. Iya, keluarga. Ya. Terus aku keluarga kayak penting sih nomor satu lah menurut aku, karena ya aku bisa kalau ditelepon karena mereka gitu. Bahkan aku bisa pakai jahim ini aja juga dibeli pakai uang mereka. Iya. Sangat Gitu biasa sih. ya. Ya itulah nomor satu pokoknya penting banget. Gak bakal terbalas sih. Iya, nggak bakal bisa digantiin apapun itu. Kalau Bang Haki gimana? Dari aku sih peran keluarga ya buat ya tadi benar, secara finansial keluarga pasti yang paling utama mensupport kita secara finansial ya, dari biaya kuliah, biaya kehidupan sehari-hari, buat yang ngekos, buat yang di sini cuman tinggal sebentar mungkin ya secara finansial pasti didukung langsung oleh keluarga gitu sih. Tapi keluarga itu bisa jadi quick Tylenol juga tuh. Kayak bisa jadi obat pening gitu. Iya, ngerasa nggak bener. Kalau kita pusing, kalau kita lagi apa, tinggal telepon orang tua, mau ayah atau ibu itu telepon kayak. Jadi mereka pasti bakal ngedengerin gitu. Iya. Nomor satu banget nggak tergantikan. Iya. Aku paham lah. Apalagi keluarga ada di saat suka maupun duka. Apalagi keluarga juga yang membesarkan kita sampai saat sekarang. Nah, berhubung yang tadi adalah pertanyaan terakhir, mungkin aku mau ngucapin terima kasih sama Bang Dani sama Bang Haki udah mau jadi narasumber pada Ngobar Liga. Nomor 17 ini. Ngobar Liga ya. Boleh dari Bang Dani sama Bang Haki memberikan closing statement. Dari aku closing statement ya, berkaitan dengan judul kuliah organisasi cinta emang bisa. Closing statement aku bisa lah, bisa. Kayak dan kalau kuliah organisasi yang gue lah kayak organisasi ini kayaknya memang harus ikut sih, kalau masih sayang sih nggak ikut organisasi itu satu. Karena banyak juga manfaatnya guys. Terus kalau kuliah juga ya harus wajib gitu ya. Terus kalau pacaran nih sebenarnya bukan kewajiban juga gitu. Cuman kalau misalkan memang ada gitu hubungannya, tiga ini harusnya bisa sih, karena dari ketika hal ini kita bisa belajar banyak banget lah. Di organisasi kita bisa belajar, di kuliah kita belajar gitu. Di pacaran juga menurut aku ada sisi-sisi dimana kita bisa belajarnya. Pasti pokoknya jadi semua hal tuh jadi tempat belajar lah. Iya. Pasti bisa kok. Pasti bisa lah ya. Masa nggak bisa? Udah gede. Kalau dari Bang Haki gimana? Dari aku tambahan dikit mungkin ya, dari Dani udah banyak tadi mengenai kuliah, organisasi, cinta apakah bisa? Tentu bisa ya. Kalaupun kalian tidak ikut organisasi sebenarnya nggak jadi masalah ya. Asalkan kalian aktif di berbagai bidang lain, mau ikut proker, mau ikut ya proker, atau ikut lomba, atau ikut magang mulai dari semester 4 gitu ya. Atau kerja part time, betul. Mungkin gitu sih. Jadi ya, Tapi kalau kalian mahasiswa Advis wajib sih. wajib banget join Mabis. Tapi kan sekarang udah nggak bisa daftar. Jadi tahun depan jadi pengurus bisa. Oke, mungkin segitu dulu kalau dari Bang Dani sama Bang Haki.
Aku mau ucapin sekali lagi makasih buat Iya, teman-teman sama-sama. seorang Makasih, Aji udah mau jadi narasumber kita. Oke guys, segitu dulu ya ngobrol liar volume 17 ini. Kalau aku ada salah kata, tolong dimaafkan ya. See you di next ngobrol liar yang volume 17. Boys, dadah. Dadah. Dadah.